Terima kasih Bangki dan rekan-rekan yang sedang ada di Zoom, di YouTube pada pagi atau malam ini atau dimanapun juga. Kita ini punya masalah besar. Okay? Kita punya masalah besar. Okay? Masalah besar kita itu, saya tunjukkan di slide pertama. Masalah besar kita itu bukan perang, bukan pandemi, bukan ekologi, bukan ekonomi, bukan anak nakal atau mertua menyebalkan, teman jahil atau tetangga jahat. Masalah besar kita ini adalah begini, saya tunjukkan di slide berikut. Masalah kita adalah kita ini seringkali tidak sadar atau bahkan kita sering menyangkal bahwa kita ada masalah. Itu adalah masalah besar sekali. Masalah terbesar menurut saya. Yang lain masalah enggak? Yang lain masalah. Inflasi itu masalah, pandemi itu masalah, kemudian ada masalah lain-lain, itu masalah. Tapi menurut saya masalah besar, yang paling besar adalah kita ini seringkali tidak sadar atau sering menyangkal kita ada masalah. Saya tunjukkan satu orang berikut, Rebecca Pippert. Pippert ini seorang hamba Tuhan, tapi dia kemudian dia sekolah, ambil psikologi di Harvard. Dan dia cerita pengalaman dia ketika dia masuk kelas master's degree di psikologi di Harvard. Dia cerita begini, bahwa semua orang rekan-rekan saya di kelas itu punya masalah dan mereka dengan terbuka bicara masalahnya. Jadi biasa saja di kelas kalau orang cerita, saya punya masalah nih, saya lagi berantem sama si ini, saya lagi begini. Semua orang punya masalah nih, tapi tidak ada jawabannya. Semua orang punya masalah, tapi tak seorang punya jawabannya. Nah, Rebecca Pippert itu cerita, setelah kelas di Harvard, dia cerita, saya kemudian dari situ itu ikut persekutuan doa di dekat Harvard sana. Dan di sana katanya, orang-orang Kristen itu semua punya jawaban, tapi nggak ada satupun yang punya masalah. Semua orang mengatakan, saya oke, kita semua dahsyat, luar biasa. Tak satupun orang punya masalah, tapi semua orang punya jawabannya. Nah jelas, saudara-saudara sekalian, bukannya kita itu tidak punya masalah. Cuman kita seringkali susah ngaku kalau kita punya masalah. Itu sering dianggap sebagai apa ya namanya, ya kurang iman lah, atau ada masalah keimanan dan lain sebagainya. Itu membuat banyak orang tuh nggak berani mengaku punya masalah. Apalagi di slide berikut, kalau masalah mental. Okay. Apalagi kalau masalah kesehatan mental. Itu lebih lagi. Maksud saya, saudara-saudara sering mendengar orang cerita begini, tolong doain ya, saya mau ke dokter, saya mau operasi, saya mau scan, atau apa, itu biasa kita ngomong gitu. Tetapi, saudara jarang mendengar orang yang cerita, tolong doain ya, saya mau ke psikiater, atau saya punya masalah rumah tangga. Kita jarang dengar cerita semacam begitu. Ya, jadi masalah kesehatan mental itu seringkali itu kita diamkan, kita sembunyikan. Nah, masalah mental health ini akhir-akhir ini, hari-hari ini itu semakin muncul dan semakin menjadi problem besar di dunia. Saya umpama contoh kasih beberapa contoh masalah mental health. Ada stres, ada depresi, ada anxiety atau kecemasan, ada loneliness, ya. Kemudian ada rasa terasing, isolated. Nah, ini adalah hal-hal yang kata WHO akan pada tahun 2020 katanya, depresi itu akan menjadi penyakit nomor 1 yang membuat orang tidak bisa kerja, tidak bisa produktif. Tetapi ternyata pada tahun 2020, itu ternyata bukan depresi, tapi kecemasan, anxiety. Nah, dengan adanya yang namanya pandemi, orang-orang jadi terisolir, lockdown istilahnya. Ya, lalu kemudian memunculkan yang namanya loneliness, itu sudah sering ada. Kita tahu di Inggris 2017, Perdana Menteri Theresa May menunjuk Menteri Urusan Kesepian di Inggris. Menteri Urusan Kesepian. Menteri khusus buat ngurusin orang kesepian, bayangin. Kenapa? Karena kesepian itu lebih jahat daripada obesity. Jadi lebih baik
kita ini kalau suruh istilahnya ini ya, lebih baik kita ini agak gemuk dikit daripada kita lonely gitu loh. Jadi sarannya adalah saudara sekalian, lebih baik kita makan babi hong dari rame-rame daripada makan brokoli tapi sendirian ya. Sekalipun makannya sehat tapi percuma nggak ada temannya soalnya. Mendingan makannya agak sedikit ada lemak-lemaknya ya. Nah, saya tunjukkan beberapa hal yaitu ini tekanan datang dari mana nih ya. Ada 3 sumber orang alami tekanan mental dari luar rumah. Ini saya kutip Tina Brown, 2008 ketika terjadi krisis moneter di seluruh dunia. Saya bacakan quote-nya. Menurut saya, krisis finansial akan menekan banyak keluarga, ada yang mengalami kekurangan, dan terutama para suami, banyak yang mendapatkan harga diri dari pekerjaan mereka. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan kepercayaan diri, dan itu berdampak besar terhadap perkawinan mereka. Jadi kita akan melihat bertambahnya perceraian dan masalah rumah tangga. Saya rasa ini kemudian terjadi saat-saat ini, sekarang ini, tekanan dari luar rumah itu membuat akhirnya berbagai masalah terjadi pada rumah tangga. Di slide yang berikut, satunya lagi, ya. Tingkat perceraian melonjak di seluruh China setelah pasangan menghabiskan waktu bersama terlalu lama selama karantina di rumah karena virus corona. Dulu pasangan yang satu keluar rumah, paling enggak suaminya nih, dia pergi barangkali sekitar 10 jam ya, 8 jam kerja, 2 jam commute. Kemudian dia pulang nih. Dia pulang disambut dengan penuh sukacita tuh. Kenapa? Karena dia hilang selama 10 jam. Ya. Nah, sekarang dia tiap hari ada di rumah nih. Sila kita nih 4L, lu lagi. Kita ke kamar mandi, dia ada di situ. Kita ke ruang tengah, dia juga ada. Kita ke kamar tidur, dia juga ada di situ tuh. Selama 24 jam dia wajahnya dan semua masalah yang dulu terpendam tidak muncul semua. Ya, jadi keluar semua tuh. Ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, itu tekanan dari luar. Sekarang tekanan dari dalam rumah. Ya. Begini, barangkali agak mengagetkan. Perkawinan menurut saya adalah persatuan antara dua orang yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda karakternya, berbeda hobinya, berbeda seleranya, pendidikannya, sukunya, tingkat ekonominya, berbeda sekali. Ya. Tapi kalaupun kita menemukan ada satu pasangan yang ternyata karakternya sama, hobinya sama, seleranya sama, pendidikannya sama, sukunya sama, tingkat ekonomi sama semua dari SD sampai perguruan tinggi, duduknya bareng terus satu perguruan tinggi sampai kemudian lulus perguruan tinggi terus menikah. Ada nggak kayak gitu? Ada. Di gereja kami ada tuh. Dari SMP, SMA, sampai kuliah di Amerika, ambil masternya bareng, kemudian married. Wah, itu banyak sekali persamaannya. Tapi sekalipun semua itu sama, tetap saja ada satu yang beda. Satu laki, satu perempuan. Nah, itu sudah cukup bikin pusing. Percayalah, oke? Karena saya ada satu seminar berjudul ternyata istri saya perempuan, ya. Dan itu ternyata bikin kaget banyak orang, ya. Ternyata istri saya perempuan, saya selama ini nggak tahu. Setelah 4 tahun menikah, 4-5 tahun lah, saya baru sadar bahwa ternyata perempuan itu beda sama laki. Saya baru sadar perempuan itu beda sama laki. Sebelumnya saya nggak sadar. Nah, perbedaan ini dinyatakan dengan di Kejadian pasal 2 ayat 18-25. Yaitu begini. Cara diciptakannya itu berbeda, oleh karena itu tugas dan fungsinya itu berbeda. Kita baca satu ayat saja ya. Oke, di slide berikut. Oke, 18 saja. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kita mesti perhatikan kata sepadan ini nih. Karena sepadan itu seringkali dianggap adalah sama. Sepadan itu artinya sama. Sama-sama suka mancing, sama-sama suka naik gunung, sama-sama dari satu kampung. Enggak juga. Ternyata yang namanya sepadan itu dari kata Ibraninya itu kata neged.
Akar katanya negat. Negat itu artinya opposite, ya, different. Ya. Negat itu bertolak belakang, tapi pas alias cocok. Nah, cocok itu adalah satu hal yang perlu dipahami. Saya kasih contoh soal cocok ya. Saya orang Pontianak, kawin sama istri orang Kupang. Oke. Nah, saya adalah orang yang suka baca, ya, gila baca, kawin sama seorang istri yang kalau baca sakit kepala. Oke, sakit kepala beneran, maksudnya bukan sakit kepala arti kiasan. Enggak, dia karena sakit meningitis, kalau baca buku itu sakit kepala. Jadi saya dapat istri yang demikian, lalu kemudian saya ini orangnya seleboran, kawin sama istri yang super rapi, saya suka telat, kawin sama satu orang yang selalu selalu tepat waktu, bisa nggak bayangkan seperti apa ininya ini, oke, perbedaannya. Tapi kami itu cocok. Kenapa? Kekurangan saya ini ditutupi oleh kelebihan istri saya. Dan kelebihan istri saya ditutupi oleh kelebihan saya. Oke. Saya suka kalau ambil baju biasa laki-laki ya, ambil satu berantakan 10. Kenapa? Kita ambil paling bawah, kita tarik hancur 9. Nggak apa-apa, terus kita buka, salah lagi. Rumus, lempar ke dalam, tarik lagi yang lain, hancur semua. Punya istri yang kalau tidak gitu, stres, dia rapiin lagi semua. Tanpa ngomong satu patah kata pun. Ya, saya ini suka telat, mepet baru jalan. Istri saya super rapi. Istri super rapi itu kayak apa? Saya kayak contoh ya. Saya kalau mau berangkat kemanapun juga, keluar kota, luar negeri, koper itu siap 5 menit. Saya baru buka menjelang berangkat ke bandara. Semua dilempar, sip. Istri saya, oke, mau tahu nggak? Rekor. Ya. Anak saya mau sekolah ke Australia. Koper sudah mulai disiapin 6 bulan sebelum berangkat. Yuhu, 6 bulan. Kenapa? Katanya biar nggak lupa. Dikit-dikit dilemparin. Oke, 3 bulan sebelum berangkat, koper sudah bisa di-zip, sudah rapi semua. Oke, nah itu istri saya. Oke, ya. Nah, istri saya itu orangnya rapi sekali, orangnya itu betul-betul semua exact, ya. Tapi saya tahu istri saya ada satu kekurangan. Karena itu dia tuh gampang stres. Jadi saya bilang sama istri saya, itu Mbak itu kalau pintar itu sudah jadi sekretaris di kantor, ya. Kamu kuliah perguruan tinggi lulus 2, dia SD nggak tamat. So pahamilah bahwa begitulah situasinya. Saya adalah orang yang istri saya itu 1, 2, 3, 4, 5. Saya adalah 1, 5, 2, 5, 1, 4. Boleh segala macam hal, oke, no problem. Nah, jadi saya sama istri saya, jadi orang itu nggak usah terlalu tegang, santai saja. Oke, jadi ini namanya saling menutupi kekurangan masing-masing. Oke, itu namanya cocok. Oke, tapi cocok juga punya potensi sumber berantem. Itu jelas. Oke, jelas sekali. Saya sama istri saya, bayangkan bagaimana kami punya penyesuaian, ya, karena saya tiap kali pakai baju kotor saya lempar saja, oke. Istri saya mesti ambil dan rapiin semuanya, ya. Nah, bayangkan betapa saya ini menjadi sungguh-sungguh alat Tuhan untuk mengasah istri saya, oke. Membuat dia jadi sabarnya bukan main. Gara-gara punya suami seperti saya, oke. Nah, oke. Nah, tekanan dari dalam rumah. Sekarang tekanan dari dirinya si manusia. Oke, mari kita lihat tekanan dari dalam diri. Beberapa orang itu punya rasa tidak aman. Yang terjadi karena barangkali ada hal di dalam masa lalu yang hidupnya itu memang ada alami hal yang contoh pernah alami perang lah, alami kemiskinan, alami bencana. Beberapa orang alami penolakan dalam hidupnya. Penolakan mungkin dari orang tuanya, atau dari saudaranya, atau mungkin dari teman-teman, atau mungkin dari lawan jenis. Ya, beberapa orang alami namanya trauma, ya, dalam hidup ini. Ya, contoh pernah alami barangkali kecelakaan atau hal semacam itu, atau orang mengalami kehilangan anak, kehilangan pasangan, macam-macam. Ini tekanan dari dalam diri kita. Nah, 3 hal ini
tekanan dari luar, dari dalam diri, semua itu memberikan potensi bahwa kita mengalami yang namanya stres dalam hidup kita ini, atau mengalami namanya anxiety, seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, tapi kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa tekanan kejiwaan dalam iman kita itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Saya tunjukkan beberapa poin saya di slide berikut. Nomor satu, beberapa tokoh Alkitab mengalaminya. Siapa saja? Listnya hebat sekali. Yang namanya Elia itu jelas sekali alami depresi. Yang namanya Nabi Yeremia jelas sekali dia depresi. Ya, Daud alami tekanan luar biasa secara kejiwaan, di Mazmurnya terlihat. Kemudian yang lain lagi, Ayub itu jelas sekali ya mengalami tekanan. Jadi ini tokoh-tokoh Alkitab mengalaminya. Jadi kalau orang alami namanya situasi di mana dia alami tekanan kejiwaan, ada stres, depresi, tidak selalu tanda dia itu kurang iman, kurang doa, kurang baca Alkitab. Enggak selalu. Bisa saja iya, bisa, tapi tidak selalu. Menurut saya, masalah mental health ini adalah bagian dari hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di mana banyak sekali hal yang terjadi yang sifatnya itu buruk. Ya, tapi yang penting adalah menurut saya adalah ada jalan keluarnya. Ya. Jalan keluarnya ini yang penting, Bapak Ibu sekalian, yang kita akan coba bicarakan hari ini. Ya. Oke, nah pemicu masalah tekanan kejiwaan tadi ada 3 saya katakan, tapi kalau kita mau perinci lagi, kita bisa menemukan bahwa ada macam hal seperti kompetisi hidup. Bapak Ibu sebagian besar tinggal di kota New York, salah satu kota terbesar di dunia. Ya, itu hidup di kota besar, ya dengan macetnya, kriminalitas dan sebagainya, kompetisi hidup. Terus kemudian ada orang punya masalah yang bandel, nggak selesai-selesai dalam 1-2 minggu, mungkin bertahun-tahun. Ya, ada kepribadian tertentu yang memang lebih, istilah kita ini overthinking. Beberapa orang tuh memang cenderung gampang khawatir. Ya. Lalu kemudian barangkali ada unsur turunan. Kadang-kadang konflik suami istri bisa membuat seorang menjadi stres atau depresi. Baggage dari masa lalu juga bisa, hubungan di masa lalu, kemudian kebawa ke masa sekarang. Dan medsos menurut saya juga hal yang perlu diperhatikan mengenai hal ini. Terlalu banyak medsos itu tidak bagus untuk kejiwaan. Di slide berikut salah satu contohnya ya. Di slide berikut, ini teenage depression and suicide are way up, and so is smartphone use. Artikelnya di koran The Atlantic, misalnya dikatakan, ditunjukkan korelasinya antara pemakaian smartphone, terutama ketika scrolling itu medsos, dengan depression and suicide. Ya, jadi ini hal-hal yang terkait dengan medsos. Nah, gejala yang perlu diperhatikan adalah begini Bapak Ibu sekalian. Perasaan negatif yang kuat yang terus-menerus. Jadi maksudnya bukan cuma sekali itu ya, bukan cuma 1-2 hari. Umpama ada kesedihan yang berlangsung lama, bertahun-tahun. Seperti contoh saya ini nangis selama 7 tahun, menangisi anak saya. Ya. Itu 7 tahun nangis terus, nggak berhenti sampai akhirnya saya di konseling di kelas di Singapura, baru saya akhirnya bisa pulih. Kemarahan yang lama, ya. Sementara kita mengatakan marah itu janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, alias jangan pernah simpan kemarahan sampai besok pagi. Ya. Nah, kalau kita simpan terus-menerus, itu perlu diperhatikan. Okay? Kemudian rasa tidak berdaya, feeling overwhelmed, merasa bahwa aduh saya nggak sanggup hadapi ini semua. Ya. Atau sering pelupa, susah konsentrasi, atau mungkin ada yang sering sakit kepala sebelah, migrain, atau pencernaannya suka terganggu, terus kulitnya tumbuh itu biasanya ruam atau merah-merah itu. Ya. Nah, gejala-gejala begini bisa ditunjukkan oleh Dr. Don Colbert di bukunya, yaitu Deadly Emotions. Don Colbert ini seorang anak Tuhan, dia karang dari sudut pandang Kristen, Deadly Emotions. Bukunya sudah terbit berapa tahun yang lalu, sudah buku agak lama. Kehilangan gairah hidup, gairah kerja, gairah seksual, ya itu hal yang perlu diperhatikan. Gangguan tidur atau makan, ya.
tidurnya susah tidur, atau kebalikannya tidur terus-menerus, susah makan atau makannya jadi banyak sekali, ya, sering merasa ingin mati saja. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, baik di kita maupun di orang sekitar kita. Nah, cara-cara orang nangani tekanan hidup itu macam-macam. Umpama contoh, yaitu di slide berikut, ada satu orang lari ke alkohol, lari ke obat, lari ke rokok, ada orang lari ke makan, emotional eating, ada orang lari ke selingkuh, ke judi, ada yang lari dari tanggung jawab, maksudnya nggak mau kerja gitu loh, ya nggak mau lakukan apapun juga. TV, games, pornografi, ada orang menyalahkan pasangannya atau melampiaskan kepada pasangannya apa yang dia rasakan secara negatif. Terus kemudian ada orang bunuh diri. Nah, jadi saya tunjukkan sekarang jalan keluarnya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kalau Anda sendiri alami masalah mental health, ini usul saya. Oke, satu, belajar terbuka. Ya, buang rasa malu untuk bicara. Ya, saya tahu ini hal yang kadang-kadang kita pikir, aduh, berarti saya kurang doa dong. Enggak, bicara saja, belajar terbuka, ya, belajar berani untuk ngomong, buang ketakutan, takut dihakimi orang, takut dinilai orang dan lain sebagainya. Bicaralah, belajar terbuka, oke. Cuman memang bicara itu akan menolong kita mengatasi berbagai tekanan yang ada nih. Jadi seringkali yang namanya curhat itu bisa menolong. If you have someone to talk to, jelas itu akan membawa suatu perubahan dalam situasi hidupmu. Daripada lonely, nggak punya orang buat bicara, takut bicara, dan kita akhirnya jadi tertekan sendiri. Itu lebih berat daripada kita bagi beban kepada orang lain. Ya. Lalu yang kedua adalah belajar cari pertolongan. Oke? Ya. Kita mesti buang gengsi kita lah. Ya, kadang-kadang kita ini masalahnya adalah kita ini gengsi gitu loh. Merasa kalau saya cari pertolongan kan tandanya saya lemah. Kita mesti cari pertolongan yang tepat, oke? Nah, berdasarkan riset demi riset, terutama di Amerika Serikat, ditemukan bahwa orang-orang yang punya masalah kehidupan itu ketika cari pertolongan, pertama dia kemana? Pertama itu dia ke gereja. Dia akan datang ke gereja duluan, dia akan cari pertolongan rohani duluan. Itu nomor satu dilakukan. Dan saya rasa itu berlaku di mana-mana. Orang akan cenderung mencari seorang yang punya nilai rohani yang sama dengan dirinya. Maka di sini peran gereja dalam hal mental health itu sangat amat krusial. Tanpa gereja, ada banyak sekali orang gila ya di mana-mana. Tapi karena ada gereja, maka ketika orang cari pertolongan dan bicara, akhirnya dia ketolong. Tentu saya mengusulkan saudara-saudara tidak sembarang bicara, datanglah ke gembala sidang untuk kemudian sampaikan permasalahanmu ya sehingga nggak disumbar kemana-mana. Ya. Nomor tiga adalah jaga ibadah dan iman. Jaga ibadah kita ya dan iman kita. Saya tunjukkan slide berikut ya. Satu dari sekian banyak research yang kita lihat. Oke, mohon maaf yang kanan bawah nggak ada hubungannya ya dengan pembicaraan kita ya. Oke, cuma wajah dia nongol aja waktu itu. Kenapa ya? Oke, ya Donald Trump ya. Oke, agama mungkin adalah obat mujizat. Religion may be a miracle drug. Oke, dan church attendance is correlated with longer life and a sense of meaning. Kehadiran di gereja berhubungan dengan umur panjang dan arti hidup. Oke. Nah, ini datanya dari majalah Newsweek ya. Datanya begini. Harapan hidup orang Amerika itu 75 tahun. Ini data sekian tahun yang lalu ya. Oke, 75 tahun. Sekarang kayaknya agak menurun. Ya. Nah, itu dikasih tahu no church attendance. Ini orang nggak ke gereja sama sekali. Tapi dia kalau ada occasional church attendance, lama-lama ke gereja sekali, harapan hidupnya naik dari 75 menjadi 78. Oke. 78 loh. Ya. Jadi bayangkan ya, dia datang ke gereja nongol waktu Paskah.
nongol untuk Natal atau acara ulang tahun atau apa gitu, dia punya harapan hidup itu berubah. Ya. Kemudian kalau dia itu weekly church attendance, setiap minggu, seperti saudara sekalian ini ya, weekly church attendance, atau bahkan lebih dari weekly church attendance, saudara sekalian itu minggu sudah kebaktian, Kamis masih muncul lagi di worship from home. Nah, itu kalau weekly church attendance itu naik dari 78 79 kalau saya tidak salah. Oke, ya pokoknya tambah 1 tahun. Nah, jadi demikianlah orang-orang datang ibadah, cuman duduk nyanyi-nyanyi keplok-keplok, ternyata bikin panjang umur. Bisa nggak bayangkan betapa hebatnya soal ibadah ini, ya? Dan kemudian soal iman itu adalah hal yang sungguh-sungguh efeknya sudah di riset. Jadi ini 3 hal ya. Nomor 1, ucapan syukur. Nomor 2 adalah pengampunan. Nomor 3, church attendance. 3 hal ini paling banyak di riset dan ditunjukkan betapa hebatnya pengaruh positif dari 3 hal ini. Ucapan syukur, mengampuni, dan kemudian jam ibadah. Jadi jagalah ibadah. Oke. Lalu kemudian buat saudara yang alami tekanan mental health, ini poin yang keempat, yaitu begini. Oke, saudara mesti belajar yang namanya tetap bersyukur. Ya. Nah, penemu istilah stres, penemu gejala stres itu satu dokter namanya Hans Selye. Hans Selye ini menemukan para tikus-tikus yang dia simpan taruh di labnya itu, kalau tikusnya itu ditaruh di kandang terus diganggu terus. Diganggu itu apa? Bunyi keras gitu, siram air, itu demikian dikerjain terus istilah kita, memunculkan gejala-gejala tertentu, tumor, kemudian penyakit-penyakit lain dan sebagainya. Jadi dia kemudian temukan hal yang sama pada manusia. Dia kasih istilah stres. Nah, jadi tapi dia mengatakan bahwa obat dari stres itu adalah bersyukur. Itu adalah emosi positif manusia yang paling kuat. Nah, jadi kalau orang banyak bersyukur, saudara sekalian, sudah jelas sekali itu efek kepada kejiwaannya itu sangat amat luar biasa sekali. Slide berikut saya tunjukkan. Oke, ini salah satu dari sekian banyak ucapan efek daripada efek positif ucapan syukur. Sowing seeds of gratitude to cultivate well-being. Secara umum katanya penelitian menunjukkan bahwa frekuensi seorang merasa bersyukur dan kedalaman rasa syukurnya berkaitan dengan perbaikan dalam pengurangan stres dan depresi. Ya. Nah, jadi kita ini kalau banyak bersyukur dan rasa syukurnya sungguh-sungguh, itu menolong seorang mengurangi stres dan depresi dalam hidupnya itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu, itu namanya ahli bersyukur di dunia. Itu ada satu orang di California, namanya Robert Emmons. Robert Emmons ini selama 20 tahun terakhir meneliti soal ucapan syukur. Jadi dia ahli bersyukur. Nah, di situ dia menunjukkan benefitnya, proyek demi proyek dilakukan, menunjukkan betapa hebatnya yang namanya satu kata ini, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kata-kata yang simple, ternyata efeknya itu ke jiwa kita, itu luar biasa. Jadi saudara sekalian, mari kita perbanyak ucapan syukur dalam hidup kita. Apa yang bisa disyukuri? Alangkah banyaknya. Kalau mau dicari, yang bisa disyukuri. Oke, on the other hand, tentu kita sadar di dunia banyak hal yang salah yang bisa kita jadikan alasan untuk protes. Tapi bersyukur itu adalah suatu seni. Saya kasih contoh ya, begini. Saya ada orang konseling ke saya, suami istri. Lalu saya tanyalah, apa yang bagus dari rumah tangga ini? Jawabannya, 0. Nggak ada. 0. 0. Ya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya sama sekali. Jadi saya tanya sama dia, sama suaminya ya. Yang ini berdua ke sini cari saya untuk apa? Ya untuk baikan lah, Pak. Oh, untuk baikan. Itu bagus nggak? Ya bagus sih. Ternyata nggak 0 ya. Ada 1. Terus saya tanya lagi. Saya dengar baru pindah rumah. Iya, Pak. Rumah sekarang sama dulu bagus mana? Bagus yang sekarang, Pak. Enak sekarang, Pak. Oh iya, itu bagus nggak? Ya bagus lah, Pak. 2. Oke.
Nomor 3, saya bilang, berantemnya sekarang sama dulu gimana? Pak, dulu Pak, itu mulutnya Pak. Enggak, saya tanya sekarang sama dulu gimana? Ya sekarang sih agak diam sih agak. Oke, baik nggak itu? Ya baik sih Pak. 3, oke. Demikianlah saya temukan 8. Tadi dia bilang 0. Lalu saya tanya sama istrinya, apa yang bagus di rumah tangga ini? Kata istrinya, tolong dipancing kayak tadi dong Pak. Oke, saya pancing. Oke, saya pancing ketemu 7. Oke, jadi saya bilang gini, hey, ini rumah tangga ini ada 15 hal yang bisa disyukuri. Ya. Jadi saya temukan bahwa ucapan syukur itu adalah suatu seni. Kita mesti bisa belajar menjadi tadi itu loh, ahli bersyukur saudara sekalian. Nah, itu bagus buat jiwa kita. Oke. Nah, sekarang kalau pasanganmu alami masalah mental health, what can you do? Oke. Nomor 1, oke, belajar sabar dan maklum ya. Belajar sabar dan maklum lah ya. Bukan maunya dia jadi gitu. Siapa yang mau alami tekanan mental? Enggak ada sama sekali. Oke. Yang kedua adalah ini cenderung nih, oke. Cenderung orang tuh terpancing marah. Kalau pasangannya itu nggak bisa diajak ngomong lah, males-malesan lah, dan sebagainya, kita cenderung marah. Ini perlu satu sekali pelajari anger management, oke? Belajar untuk kita menyadari karena bukan maunya dia, saya mesti belajar untuk menyadari ini, ya, bahwa dia juga struggle. Saya jangan marah. Kalau saya marah, situasi malah tambah parah. Ya. Ini bukan musuh ya, tapi pasangan sendiri. Ya, mari kita ingat kata firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu sama musuh saja disuruh mengasihi, apalagi pasanganmu sendiri. Bukankah lebih perlu dikasih dan perlu lebih didoakan daripada yang lain? Jadi, saudara-saudara sekalian, belajar ya untuk sabar dan maklum dengan pasangan kita. Ya, situasinya tidak dikehendaki, nggak enak buat semua orang. Iya, tapi kita juga menyadari pasangan kita pun juga tidak suka dengan apa yang dia alami. Dia juga struggle berusaha untuk pulih. Oke. Belajar sabar dan maklum. Oke, poin yang kedua. Menopang, bukan menekan. Jangan dia ditekan. Ya. Contoh tekan itu apa? Ya nyalahkan dia. Dasar kamu sih kurang ini, kurang itu, kurang. Dasar kamu sih, itu namanya menekan. Jadi kita mesti menguatkan, ya jangan menyalahkan. Ya, belajar juga untuk memberikan perhatian dan diajak bicara. Saya tahu beberapa orang kalau alami depresi itu susah diajak bicara. Ya, tapi saya itu percaya kalau orang diajak bicara, dia akan mau banyak mendengar. Istri saya sempat depresi tahun 2010. Dan bicaranya sama, mau mati, oke? Titip-titip pesan terakhir. Ya, ini sudah tahun 2022, oke? Nggak terjadi. Dia bilang aku sudah ini tolong nanti kalau aku meninggal bla bla seperti itu. Saya tarik tangannya beneran nih, ya, tarik tangannya. Bangun. Dia nggak mau bangun. Ada mall baru dibuka, saya bilang. Di dekat rumah, oke, ke mall aja. Dia bilang aku malas ke mall. Enggak apa-apa, sini ayo mall, oke. Saya bilang sama istri saya bilang puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan ya. Waktu aku pendidikan di Singapura ada pelajaran khusus menangani depresi. Kalau enggak mau diapain ini? Ya. Nah, jadi akhirnya dengan jalan kita menopang, kita kemudian memaklumi. Istri saya bebas dari depresi tanpa dia perlu ke psikiater, tanpa perlu obat ya. Jadi dan saya yakin kalau orang banyak diajak bicara, orang akan mendengar. Kalau dia yakin dia didengerin, nggak akan disalahin ya. Maka ini kata Roma 14 ya di ayat di slide yang berikut, Roma 14 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencercakan engkau telah mengenai aku. Jadi di ayat 1 dan 2,
tolong kita perhatikan bahwa ini juga bicara tidak hanya sesama kita dalam arti sesama orang gereja, tetangga dan sebagainya, bukan, tapi juga pasangan kita sendiri. Nah, dan dikasih contoh Yesus. Jadi ikut menanggung gitu loh. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Aku ikut menanggung kesusahanmu. Aku ikut di dalam penderitaanmu. Ya. Lalu kemudian ada nasihat dari Yakobus 1:19. Menurut saya ini adalah nasihat yang paling baik dalam soal komunikasi. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah satu, cepat untuk mendengar, dua, lambat untuk berkata-kata, tiga, lambat untuk marah. Jadi dua lambat, satu cepat. Yang cepat itu adalah mendengar. Kalau kita bisa belajar cepat mendengar, maka kita akan jadi seorang yang enak sekali diajak bicara. Tapi untuk bisa cepat mendengar, kita mesti lambat berkata-kata. Kita seringkali itu apa? Cepat berkata-kata, lambat mendengar. Dan itu problem dalam komunikasi. Nah, lambat untuk marah. Bukan nggak boleh marah ya, tapi marahnya itu mesti diperlambat. Dia mesti ditahan. Terkadang, saudara sekalian, masalah kita ini apa? Kita marah pada momen yang tidak tepat. Jadi marah itu ada waktunya. Kapan boleh marah? Gitu, ya. Dan marahnya ukurannya mesti tepat. Ya. Kepada orang yang tepat. Lalu kemudian saran saya yang ketiga, untuk kalau pasangan kita alami tekanan mental adalah terapkan golden rule. Golden rule itu ada di Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi simpel sekali, ketika saya lihat seseorang, pasangan saya dalam hal ini, yang lagi struggle, saya tanya sama dia, kalau saya jadi dia, saya mau orang ngapain sama saya? Oh jelas lah, kita tahu lah ya. Saya mau supaya pasangan saya baik sama saya, support saya. So, saya lakukan itu terhadap pasangan saya. Nah, golden rule ini adalah suatu bentuk tabur tuai, bisa dikatakan demikian. Ya, jadi apa yang kita tabur kita tuai. Dan kita harus seringkali menyadari juga ketika bicara tabur tuai, mungkin kita menabur di tempatnya si A, menuainya belum tentu sama si A, bisa sama si B. Itu Tuhan itu tidak bisa dibatasi dalam hal demikian. Ya. Nah, jadi karena itu kita lihat ke pasangan kita dan bertanya, ya mau ngapain? Ya, saya kayak contoh lah, saya sama istri saya ada ketidaksepakatan. Istri saya tunjukin punggungnya sama saya. Dia tunjukin punggungnya kan. Bilang dalam hati, emang di dunia ini punya punggung cuma kamu. Saya juga punya, ini punggung saya. Oke, dan demikian kita saling memunggungi. Oke, tapi golden rule itu berkata demikian dalam ada hubungan dengan agape. Pertanyaan saya ketika saling memunggungi adalah gini, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh istri saya? What does she need? Nah, apa yang dia perlukan dan saya bertindak itu berdasarkan agape, love in action. Agape itu nggak bertanya, saya dapat apa dari hal ini. Enggak, agape itu nggak bertanya, dia sudah apakan kepada diri saya. Enggak, agape itu bertanya apa yang dia perlukan, and let me do something about it. Nah, akhirnya saya menyadari bahwa istri saya itu perlu dibaikin, perlu dikasih kata-kata manis, dan sebagainya. Jadi saya yang akhirnya ke istri saya, oke, ajak bicara dan sebagainya, and then solve. Ya, itu adalah salah satu bentuk daripada yang namanya golden rule. Ya. Nah, jadi karena itu dukunglah pasanganmu, golden rule. Oke, next-nya adalah itu ketika kita punya pasangan yang lagi alami masalah mental health, belajar buat jaga diri sendiri, self care. Ya, kenapa? Saya kasih tahu. Orang yang menjaga pasangan atau orang tua atau anak yang depresi bisa ketularan depresi. Karena capek ngurusnya itu. Lama-lama jadi ikut capek. Lama-lama jadi ikut depresi. Satu,
Jaga badan. Jaga badan artinya jaga makan lah ya. Oke. Olahraga. Itu kita lakukan. Makan yang bergizi, olahraga, tidurnya cukup. Itu buat jaga badan kita. Jaga pikiran kita. Ya, pikiran ini seringkali adalah sumber masalah. Jaga pikiran kita, sehingga pikiran kita itu adalah hal-hal yang sesuai dengan Alkitab. Umpama ayat yang paling cocok kita semua sudah tahu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran ini mesti diatur, dijaga, di-style, di-manage. Pikiran itu jangan dibiarkan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, dia jadi liar kemana-mana itu. Dia bisa merantai kita dengan pikiran negatif. Jadi jaga pikiran. Seperti contoh beginilah ya. Zaman-zamannya di Jakarta sekian tahun lalu itu, kita kalau mau masuk mall, itu disuruh buka itu kap mobil. Sekarang juga masih sih, ya mall tertentu buka kap mobil. Kenapa? Karena mereka pengen cari satu kotak, oke, kotak warna hitam, tulisan BOM, oke, mau cari itu, mau cari apa ini, oke, kalau udah lewat, oke. Nah kira-kira gitulah, begini Bapak Ibu sekalian. Suatu pikiran muncul, stop, oke, mikir dulu nih. Ini bagus nggak? Suci nggak? Mulia nggak? Adil nggak? Kalau nggak, tolak. Ya, kalau nggak, tolak. Jadi Paulus itu mengajar kita, think before you think. Oke? Mikir sebelum mikir. Oke? Saya tahu Malcolm Gladwell karang buku, Blink, The Art of Thinking Without Thinking. Oke? Mikir tanpa mikir. Enggak, Paulus bilang think before you think. Berpikirlah sebelum kamu tuh mikir. Cek pikiranmu. Ya. Bisa enggak? Bisa. Saya sudah merasakan ini manfaatnya ayat ini, Filipi 4:8 ini, ketika waktu saya dulu itu masih belum full time. Saya waktu itu masih ngurus kayu di Singapura. Saya jual kayu. Ya. Jual kayu di Singapura, dan dari situ saya full time. Setelah full time tetap urusan kayu, yaitu kayu salib. Ya, nah urusan kayu ini membuat saya itu banyak pusing. Kenapa? Karena saya kerja sama kakak ipar saya. Dia tanya sama saya, Singapura aman nggak? Saya bilang aman sih. Kalau gitu ngapain kita bayar insurance? Lumayan katanya, sekian ribu dolar. Insurance dibatalin. Oke. Terus saya tanya lagi, Singapura aman nggak? Aman. Ngapain kita pasang alarm kebakaran? Alarm kita copot. Bayangin aja. Aduh. Jadi saya kan yang bertanggung jawab atas gudang itu. Di situ ada sekian juta dolar, soalnya dalamnya kayu cendana. Jadi saya tiap kali kalau pulang ke Jakarta, itu saya stres. Kenapa? Aduh, itu kayu masih ada nggak ya? Muncul pikiran di sini. Singapura malingnya hebat, pintunya utuh, dalamnya sudah hilang. Nah, kadang muncul pikiran, jangan-jangan udah jadi abu cendana nih. Kamu kan nggak baca koran Singapura kan? Jangan-jangan gudangnya udah kebakaran, jadi abu semua itu. Saya pernah satu kali, saking cemasnya, terbang ke Singapura, jadwal saya sebulan sekali. Tapi itu mendadak pagi-pagi, cari pesawat ke Singapura, lari ke gudang, buka gudangnya, lihat kayu masih utuh, tutup pintunya, dan pulang ke Jakarta. Saking stresnya. Lalu kemudian suatu hari, pendeta saya bilang gini, Sukiro, kamu khotbah ya? Khotbah, oke, persiapan. Lagi persiapan, muncul pikiran, abu cendana. Oke, jangan-jangan udah jadi abu semua. Saya bilang, saya mau khotbah, saya nggak mau mikir itu. Saya mau mikirnya entar. Pikirannya hilang, cuma 5 menit, datang lagi. Maling Singapura hebat sekali. Oke, pintunya utuh, dalamnya sudah kosong. Saya bilang, saya nggak mikir itu, entar mikirnya. Tolak dulu, tolak. Saya mau mikirin khotbah. Oke, enggak. Percaya nggak? Itu saya tolak 4-5 kali, dia baru hilang, beneran, nggak balik lagi. Jadi kalau ditanya, bisa nggak kita atur pikiran kita? Bisa, atur pikiranmu. Kalau enggak, itu kalau yang masuk negatif, ingat ya, thought is the mother of action.
Pikiran itu ibu dari perbuatan. Kalau pikiranmu negatif, perbuatanmu nggak bisa mungkin positif. Jadi, oke, jaga pikiran. 3 yang tadi sudah kita bicarakan. Jaga ibadah, ya. Jaga ibadah, banyak bersyukur, kita udah bicarakan, kemudian bagikan beban. Bicara sama seseorang, ya. Talk to someone. Oke. Nah, oke. Sekarang yang terakhir. Poin saya yang terakhir. Haleluya. Oke. Ingat akan janji nikah. Oke. Janji nikah. Janji nikah loh, waktu kita menikah itu kita bilang apa sih? Coba kita baca ya. Ini ada puisi dari Thornton Wilder, 3 kali pemenang Pulitzer. Oke. Perhatikan kata-katanya bagus sekali. I didn't marry you because you were perfect. I didn't even marry you because I loved you. I married you because you gave me a promise. That promise made up for your faults, and the promise I gave you made up for mine. 2 imperfect people got married, and it was the promise that made the marriage. And when our children were growing up, it wasn't the house that protected them, and it wasn't our love that protected them. It was that promise. Jadi sebenarnya rumah tangga itu dibentuk oleh karena adanya janji. Gitu. Tanpa janji, rumah tangga itu nggak ada. Ya. Nah, ketika anak-anak bertumbuh besar, katanya janji itu yang sebenarnya yang melindungi mereka. Oke, saya kasih contoh ya. Saya sama istri saya berantem ke depan anak-anak. Itu kita jarang sekali lah ya. Tapi hari itu karena udah panas, oke, ya udah bang gitu. Habis bang gitu kita ngapain? Saya bicara sama anak, panggil 2 anak, terus saya bilang sama anak-anak gini, itu tadi namanya berantem ya. Berantem itu oke, ya. Pak Mama berantem is oke. Yang penting diselesaikan, oke? Dan kita udah beresin, udah selesai. Papa Mama udah baikan. Dan ini kunci penting. Papa tidak akan pernah tinggalkan Mama. Oke? Oke, ya sekarang ke Mama. Oke, Mama ngomong hal yang sama dan Mama tidak akan tinggalkan Papa. Istri saya surprise loh ketika anak saya yang gede itu mendadak peluk mamanya. Ya. Kenapa? Buat mereka itu bikin tenang gitu loh. We have this promise. Okay. Till death do us part. Ya. Jadi dengan janji itulah maka anak-anak terlindungi karenanya. Saya akan kasih contoh sekarang ucapan dari satu orang pemegang tadi pemenang Pulitzer kan, sekarang pemenang lomba makan kue tiaw goreng. Okay. Pemenang lomba makan kue tiaw goreng. Ini foto saya ketika saya menikah, saudara sekalian. Saudara akan menemukan bahwa istri saya itu nggak pakai baju pengantin. Dia pakai baju pinjaman dari cicinya itu. Ya, kami nggak ada pesta. Kami menikah dalam keadaan sangat amat prihatin sekali. Tapi ini saya sedang kasih janji kepada istri saya. Dan ini, saudara sekalian, menurut saya begini. Janji nikah adalah sakral dan suci. Bukan karena isi janjinya, bukan karena siapa yang berjanji, bukan juga kepada siapa janji diberikan, tapi di hadapan siapa janji itu dinyatakan, yaitu di hadapan Tuhan. Dia menjadi sakral karena hal tersebut. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Kemudian kita akan berdoa. Okay. Robertson McQuilkin itu adalah rektor Sekolah Alkitab Columbia Bible College. Dan punya istri namanya Muriel. Muriel ini juga seorang pembicara, tapi suatu hari Muriel ini mulai tunjukkan gejala-gejala pelupa. Suka banyak lupa. Umurnya waktu itu baru kalau nggak salah 40-an akhir atau 50-an awal. Akhirnya menjadi full blown Alzheimer dan dia lupa siapa dirinya, dia lupa suaminya, dia lupa segala hal. Alzheimer itu penyakit yang mengerikan sekali karena dia merampas memori. Nah, mereka tinggal di kampus ya. Jadi Robertson McQuilkin itu tiap hari dia sebagai rektor mesti ke kampus. Istrinya gelisah kalau dia nggak ada. Gitu dia pergi, istrinya akan cari dia. Dan karena nggak tahu suaminya ada di mana, dia sembarang jalan, tidak pakai sepatu. Jalan keliling sampai kemudian ditemukan oleh laporan ke polisi, ada satu orang ibu-ibu jalan sendirian, nggak pakai sepatu, pakai baju tidur. Polisi datang. Dan ketika polisi datang, dan kemudian polisi
tanya sama dia, alamatnya di mana dia nggak tahu. Dia siapa dia nggak bisa ngomong. Akhirnya polisi mesti nyari-nyari, oh ketemu ini istri Pak Rektor, dibawalah ke rumah. Ya itu terjadi hampir setiap hari. Dan dokter yang nangani itu, maksudnya kakinya kan jadi luka ya. Tiap kali dokternya itu, satu kali dokternya lagi balut kakinya ya, dokternya itu berbisik begini, such love, such love. Ini karena cintanya ini, sampai sedemikian, luka-luka di kaki. Akhirnya Robert Smallculkin memutuskan untuk, yaudah deh, saya berhenti jadi rektor. Umur dia 55 tahun. Ketika dia berhenti jadi rektor, teman-temannya bilang gini, gini loh, kamu jangan terlalu emosional. Kamu tuh di puncak karir kamu, ngapain kamu berhenti buat jaga istri? Ya. Istri itu ditaruh aja di panti ya, di rumah jompo. Kamu ke sana aja liatin dia seminggu sekali atau gimana. Dan dia jawabannya bagus sekali. Dia bilang, saya nggak bisa begitu. Karena saya itu dulu pernah berjanji. Ya, maka judul bukunya A Promise Kept. Saya pernah berjanji bahwa akan menjaga terima istri saya, baik waktu kaya atau miskin, dan sehat atau sakit. Sekarang dia sakit. Saya merasa ini bukan keputusan yang sulit buat saya ambil untuk saya tinggalin semua dan jaga istri saya. Lalu temannya bilang gini, tapi kamu mau jaga dia aja udah nggak kenal sama kamu. Tahu nggak jawabannya apa? Brilian sekali. Memang dia tidak kenal saya, tapi saya kan kenal dia. Terus saya baca itu, wow, hebat. Saya kenal dia. Ya, istrinya akhirnya meninggal ya. Tapi saudara sekalian, demikianlah kita ini dalam situasi di mana banyak pressure di rumah tangga, di keluarga, dan di hidup ini. Mari kita andalkan Tuhan, ya, terutama di rumah tangga kita, untuk kita betul-betul mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, beri kita kekuatan menghadapi semua ini, dan tetap pegang teguh janji nikah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi, pada siang ini kami naikkan syukur kami, terima kasih kami buat anugerah-Mu yang sangat amat indah. Hamba doakan bagi setiap rumah tangga yang ada ikut ibadah pada malam ini dan pagi ini. Kiranya dari surga Tuhan mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan kekuatan-Mu, mencurahkan ya Tuhan perlindungan-Mu atas setiap rumah tangga, dan setiap rumah tangga dalam perlindungan Tuhan, dan semua kami masing-masing diberikan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan secara roh, jiwa, dan tubuh ya Tuhan. Kami terpelihara dari segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Kami dijauhkan ya Tuhan dari berbagai sakit penyakit apapun juga bentuknya. Tuhan menjagai kami, memelihara kami, dan kami semua aman dalam perlindungan Tuhan, termasuk anak-anak kami aman, rumah tangga kami aman, semuanya aman dalam perlindungan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.